Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, NIM 195150016. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, kelas P1 semester 3 angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Muhammad Anwar Zainuddin, SEI, ME, SY. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi-materi mata kuliah Etika Bisnis Islam yang telah kami pelajari di semester ini. Ada 6 judul pembahasan yang kami pelajari pada semester ini. Judul-judul materi tersebut adalah Etika bisnis dan tanggung jawab sosial, etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan, implementasi etika bisnis Islami dalam masyarakat Islam, transaksi bisnis dan alat komunikasi modern, dan yang terakhir, transaksi bisnis online. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Pada mata kuliah ini, kita membahas mengenai etika bisnis Islam. Jadi, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai atau norma mengenai baik atau buruk atau halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam atau hukum-hukum dalam ajaran Islam. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu etika bisnis dalam Islam. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu tanggung jawab sosial dan apa hubungan antara etika bisnis Islam dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen atau usaha seseorang atau individu untuk bertindak secara etis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berbisnis atau dalam dunia bisnis, tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis dalam masyarakat, dalam beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Tanggung jawab sosial merupakan hal yang paling mendasar yang harus diketahui dan dipahami, serta harus dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara etika bisnis dengan tanggung jawab sosial adalah pelaku bisnis yang mengetahui dan memahami tentang etika bisnis akan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik dalam lingkungan usahanya dan juga di lingkungan masyarakat luas, sehingga usaha yang didirikan dapat bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat sekitar serta dapat menguntungkan bagi si pengusaha itu sendiri. Saya rasa pembahasan untuk materi pertama sudah cukup. Kita lanjut ke materi yang kedua dengan judul Etika Bisnis dan Pemeliharaan Lingkungan. Tadi kita sudah membahas apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat.
Sedangkan pemeliharaan lingkungan adalah proses atau cara melindungi lingkungan sekitar dari kemusnahan dan kerusakan. Hubungan antara keduanya atau hubungan antara etika bisnis dengan pemeliharaan lingkungan adalah jika pelaku bisnis benar-benar memahami tentang etika dalam berbisnis atau etika bisnis, ia tidak akan menjalankan sesuatu atau suatu bisnis yang akan merusak lingkungan sekitar tempat ia mendirikan usaha. Pelaku bisnis tersebut akan berusaha semaksimal mungkin mendirikan suatu usaha atau bisnis dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitarnya, seperti bisnisnya menghasilkan limbah yang merugikan atau tidak. Dalam mendirikan suatu bisnis atau usaha, mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk dilakukan seorang pebisnis, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap berkembang atau tidaknya usaha yang didirikan ke depannya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Seperti yang sudah kita bahas pada materi yang pertama, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai atau norma mengenai baik atau buruk, halal dan haram dalam dunia bisnis, berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Jika kita sudah mengetahui dan memahami apa itu etika bisnis Islam, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkannya dalam masyarakat Islam itu sendiri. Cara penerapannya atau cara mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam yaitu dengan cara menaati ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam bisnis Islam yang diatur sesuai ajaran agama Islam atau hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Salah satunya larangan untuk melakukan riba dalam bentuk apapun ketika menjalankan suatu usaha. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dari ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa riba merupakan hal yang dilarang dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kita sebagai umat Islam dalam berbisnis tidak boleh melakukan riba. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang persaingan dalam bisnis Islam. Apa itu persaingan? Secara umum, persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Dalam ekonomi, persaingan adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Persaingan memiliki macam-macam jenis dan bentuk. Persaingan terbagi menjadi 3 macam, yaitu persaingan bersifat pribadi, persaingan bersifat kelompok, dan persaingan dalam bidang kehidupan.
Persaingan bersifat pribadi merupakan persaingan antar seorang individu dengan individu lainnya. Persaingan bersifat kelompok adalah persaingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan persaingan dalam bidang kehidupan merupakan persaingan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan di bidang-bidang lainnya. Persaingan usaha menurut hukum Islam merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat. Akan tetapi, apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik atau merugikan orang lain dalam rangka mengambil keuntungan yang terlalu banyak, maka ekonomi Islam melarangnya. Persaingan secara sehat merupakan persaingan yang tidak merugikan orang lain. Seperti ketika kita mendirikan suatu usaha yang sama dengan pengusaha lain, maka kita berusaha untuk mengembangkan usaha dengan cara berkreasi dan membuat variasi dalam usaha yang kita jalani tersebut. Kita tidak boleh menjelek-jelekan dan memonopoli usaha orang lain yang sama dengan usaha yang kita jalankan, karena hal tersebut merupakan tindakan persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut jelas dilarang dalam agama Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa memonopoli bahan makanan selama 40 hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa perbuatan monopoli atau persaingan yang tidak sehat merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Jadi mari berbisnis dengan menggunakan akal dan pikiran yang baik. Kita lanjut membahas materi berikutnya, yaitu materi yang kelima. Materi yang kelima membahas tentang transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalani perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan terutama dalam kondisi keuangan. Sebuah transaksi bisnis dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena transaksi bisnis adalah pertukaran barang berharga yang berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, seperti bertukarnya uang untuk barang atau jasa. Ini merupakan kegiatan dasar yang mendefinisikan status dalam bisnis. Dalam ajaran agama Islam, transaksi bisnis yang baik yaitu harus sesuai dengan aturan atau hukum-hukum agama Islam. Karena transaksi merupakan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, transaksi dikategorikan menjadi dua, yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Transaksi yang halal adalah transaksi-transaksi yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, yaitu transaksi-transaksi yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan transaksi-transaksi yang haram yaitu transaksi yang dilarang dalam agama Islam, seperti menjual barang-barang terlarang dan melakukan riba dalam kegiatan usaha. Kita sudah mengetahui apa itu transaksi bisnis dan transaksi bisnis yang bagaimana yang diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas apa itu alat komunikasi modern. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang.
Alat komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga berfungsi untuk menghasilkan informasi. Jadi, alat komunikasi modern adalah alat yang digunakan dalam berkomunikasi yang memiliki teknologi yang canggih. Contohnya seperti telepon, smartphone, dan laptop. Hubungan antara transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern adalah dalam pelaksanaan bisnis, manusia dapat memanfaatkan alat komunikasi modern untuk menjalankan bisnisnya secara online, baik dalam penjualan maupun transaksi-transaksi bisnis apapun dilakukan secara online. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan materi selanjutnya, yaitu materi ke-6 sekaligus materi terakhir yang berjudul Transaksi Bisnis Online. Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau melalui internet. Transaksi bisnis online dapat dilakukan melalui alat komunikasi modern seperti smartphone dengan menggunakan jaringan seluler untuk mengakses internet. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengusaha memposting usahanya ke media sosial seperti Facebook, Instagram, atau aplikasi-aplikasi transaksi bisnis online lainnya seperti Shopee. Kemudian, pembeli melakukan pembelian melalui aplikasi-aplikasi tersebut dengan cara memesan barang kepada si penjual melalui aplikasi bisnis tersebut. Setelah menerima pesanan tersebut, penjual menyediakan barang yang telah dipesan, kemudian mengirimkannya kepada si pembeli melalui jasa pengiriman tertentu. Dalam sistem pembayarannya, pembayaran atas barang tersebut dilakukan melalui media transfer ke rekening bank si penjual. Pembeli melakukan transfer ke rekening si penjual. Dalam Islam, transaksi bisnis online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan yang sejenisnya, seperti memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Rukun jual beli dalam Islam. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu pertama ada orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua ada sighat, yaitu lafal ijab dan kabul. Ketiga ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Syarat-syarat jual beli dalam Islam. Syarat orang yang melakukan akad. Pertama, berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. 2, orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Syarat yang terkait dengan ijab kabul. Pertama, orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Kedua, kabul sesuai dengan ijab. Ketiga, ijab dan kabul itu dilakukan dalam suatu majelis. Syarat barang yang diperjualbelikan. 1, barang itu tersedia atau tidak tersedia di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. 2, barang tersebut memiliki manfaat. 3, barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik si penjual. Keempat, barang boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau diserahkan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi. Syarat nilai tukar atau harga barang. Pertama, harga barang merupakan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang,
maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan dalam Islam, seperti khamar. Cukup sekian penjelasan saya mengenai materi-materi mata kuliah Etika Bisnis Islam yang kami pelajari pada semester ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.